Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Ada tukang tahu bu. Tadi udah lewat lagi. Suara saya terdengar dengan jelas nggak ya? Dengar Pak. Oke. Dengar Pak. Siap. Mbak Nur Fauzia, coba bersuara. Ya, siapa? Oke, pada dengar suaranya Mbak Nur Fauzia nih ya. Dengar, Pak. Ya, oke. Nanti untuk berikutnya sebagai perkenalan ya, kita mulai aja. Selamat siang semuanya. Selamat datang di mata kuliah Praktikum Manajemen Keuangan Berbasis Komputer. Nanti kebanyakan akan materinya lebih kurang menggunakan Excel ya. Nah, monggo silakan kalian masing-masing karena nanti ini hanya online, hanya di pertemuan ini ya. Insya Allah nanti untuk di kelasnya sampai UTS lah ya, sampai UTS atau nanti kita lihat perkembangannya bagaimana, nanti coba tak tanyakan dulu. Insya Allah minggu depan ya, minggu depan kita ketemu di lab gitu ya, tapi kita lihat kapasitasnya, semoga masih cukup. Nah itu nanti akan saya beritahukan berikutnya ya, jadi nanti kalau misalkan ada batasan jumlahnya, karena ini 30 orang ya, 30 orang itu ya berarti anggaplah 28 ya. Berapa kelas sih Mbak? Berapa kelas? Berapa orang sih Mbak Nur totalnya? Di grup itu 44, dikurangin 3 berarti 41, Pak. 41. Iya. 41 itu nggak cukup ya kayaknya kalau di lab itu. Di lab itu mesti ada nyisa satu deh. Itu pun kalau full kelasnya ya. Jadi itu pun kapasitasnya kita 50%. Ya cuma 20 aja gitu ya. Jadi insya Allah nanti ya kita lihat nanti ke depannya kayak gimana. Minggu depan insya Allah nanti 20 orang yang sudah hadir di Jogja. Syaratnya adalah satu udah hadir di Jogja ya. Terus kemudian memenuhi syarat untuk mengikuti kelas offline ya semuanya gitu. Jadi seperti udah vaksin, terus kemudian menggunakan protokol kesehatan ya semuanya. Terus kemudian sudah dapat izin dari orang tua dan lain sebagainya, semuanya sudah terpenuhi. Bagi yang sudah terpenuhi maka diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan di kampus secara offline ya minggu depan ya. Nah itu pun juga nanti akan kita list dulu ya. Jadi siapa yang mau hadir gitu ya. Nanti Mbak Nur bisa bikinkan listnya atau enggak. Nanti daftar aja karena kita nggak ngerti siapa yang sudah dihadir di Jogja maupun yang sudah memenuhi syarat. Jadi nanti pertemuan minggu depan sebelum pertemuan minggu depan nanti Mbak Nur dibantu untuk ngelis. Jadi misalkan dibikinkan di grup WhatsApp-nya itu nanti siapa saja yang bakal hadir, nanti rebutan aja udah ya. Sampai kapasitasnya mungkin 20 ya kalau nggak salah ya. Jadi lab itu kan kapasitasnya 40 gitu ya. Jadi makanya pesertanya 40 itu karena itu. Nah, 40 itu maksimal ya, kapasitas maksimal. Jadi paling 20 aja, 20 mahasiswa, separuhnya lah ya. 50% itu yang hadir di lokasi. Jadi nanti 20 orang nanti silahkan ngelis bagi yang sudah memenuhi syarat semuanya, ngelis aja, nanti Mbak Nur bisa dimulai chatnya ya untuk minggu depan aja. Kalau untuk sekarang semuanya bisa online ya. Nanti untuk perkuliahannya blended gitu ya. Jadi nanti ada online, ada offline-nya. Kalau di lab saya kurang tahu ya. Kemarin pelatihannya sih harusnya di kelas biasa. Terus kalau di lab itu harusnya sudah ada ya. Jadi nanti kita lihat minggu depan sebelum kelas. Saya cek dulu ya. Mbak Nur bisa hadir ke kampus ya? Baru dibolehinya habis Lebaran, Pak. Hah? Apa ya? Iya, sama orang tua. Oh, kamunya? Iya, Pak. Lah. Waduh, ini. Wah, ya wes. Yes, nanti kita lihat lah ya. Semoga saya bisa di kelasnya ya. Kalau misalkan saya bisa di kelas ya nanti kalau nggak bisa di kelas ya nanti cari PJ-nya lah yang lain gitu ya. Jadi nanti ditunjuk aja Mbak Nur siapa nanti jadi PJ-nya
Nanti atau enggak suruh nyiapkan Pak Wito gitu. Kalau misalkan saya nggak bisa hadir. Gitu ya, Mbak Nur. Siapa? Atau enggak ya nanti kita lihat ya. Atau enggak ini karena nggak ada aturannya, soalnya belum ada aturannya untuk khusus yang lab itu saya harus di depan atau di belakang gitu, karena cuma separuh doang. Kalau misalkan di belakang juga nggak apa-apa sih, nanti yang hadir sama Mbak Nur gitu paling enggak. Atau enggak ya sebisanya saya, nanti kita lihat ya, insya Allah. Oke, sebelumnya silakan nanti, udah pada beli buku ini belum? Ini. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum. Wah ini, lah Mbak Nur kemarin nggak mengarahkan kok. Belum ada dikasih tahu, Pak. Walah, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti disimak aja untuk apa namanya perkuliahan pada hari ini. Nanti sambil apa ngecek-ngecek sendiri ya. Apa namanya ini nanti juga ada perubahan untuk yang ini. Nanti dicatat aja ya, atau enggak di screenshot aja untuk apa namanya fungsi if-nya. Ada fungsi if yang agak sedikit berubah. Nggak tahu nih yang ini ada errornya nggak ya? Bentar saya cek dulu. Kemarin itu sudah diberitahu, Pak. Cuman yang berubah itu kan cuman GCR-nya aja katanya, Pak. Yang berubah GCR-nya aja. Gimana maksudnya? Oh, Ya, udah diberi info buat yang bukunya nggak suruh pada beli. udah, Pak. Tapi Udah. kayak sekaligus gitu loh, Pak, sama Oh, GCR. ya udah gini aja. Yang sekarang ya tinggal disimak aja. Nanti semuanya tanpa terkecuali cari bukunya di lab ya. Jadi minta Pak Wito. Nanti yang jaga Pak Wito. Itu nanti dia menyediakan buku itu. Harganya berapa, Mbak? Lupa saya. 30.000, Pak. 30 ya. Nah, itu silakan apa namanya kalian akses itu ke Pak Wito. Bukunya seperti ini ya, kurang lebih. Ini kalau agak tinggi sedikit nanti hilang ya. Ini bawahnya tuh kayak gini nih. Ada UAD-nya. Warnanya oranye. Nah, silakan di screenshot juga nggak apa-apa. Ini tak matikan aja ininya. Enggak. Barang-barang saya di belakang itu banyak banget. Nah, ini bukunya. Nah, kelihatan ya semuanya ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini bukunya kurang lebih. Nah, di screenshot juga nggak apa-apa kalau mau screenshot. Saya hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nanti silakan pakai itu. Nah, berantakan soalnya di tempat saya. Jadi mohon maaf. Oke, seperti itu. Terus kemudian Google Classroom silakan bergabung semuanya. Kita kasih ya. Kita kasih belum sih? Kemarin belum, Pak, baru dikasih tahu Belum ya? ganti. Oke. Siap-siap, bentar. Tak buatkan. Sampai 16. Berapa tadi ya? 16.05 ya.
Oke, silakan semuanya bergabung di Google Classroom ya. Untuk khusus Nur, beda jalurnya emailmu minta dong Nur. Kasih di grup tuh. Untuk yang lainnya silakan bergabung di itu ya, kodenya ya. O4USKJH. Atau klik aja link yang ada di grup itu. Langsung masuk ke Google Classroom. Nur cek di ini dong, di email. Itu nanti di okein. Iya, Pak. Oke, beberapa sudah ada yang bergabung. Sudah 25 orang. Oke, hampir separuhnya lebih. Udah separuhnya lebih. Yuk, silakan semuanya yang belum bergabung, silakan di Google Classroom. Nanti materinya juga akan di-share di sana ya. Jadi Mbak Nur nanti bisa dikasih materinya untuk latihannya. Sementara nanti kita akan bahas dulu yang di bab 1 ya. Hari ini kita bab 1 akan membahas tentang modal kerja. Nanti kalau nggak salah itu ada 3 latihan ya kalau nggak salah ya, jangan lupa. Oke, nanti total ada 10 pertemuan ya. Jadi berbeda dengan mata kuliah reguler gitu. Praktikum hanya 10 pertemuan ditambahkan dengan UTS dan UAS jadi total 12 pertemuan gitu ya. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan saya nggak bisa mengajar ya nanti online dulu nggak apa-apa. Nanti separohnya gitu ya. Separohnya itu offline sama Mbak Nur ya. Insya Allah nanti akan saya beritahukan kita offline atau enggaknya. Bagi yang offline ya nanti tinggal tinggal disediakan aja nanti. Siapa aja yang mau hadir ya. Nah di sini tuh isinya latihan-latihan gitu ya semuanya. Ada langkah-langkahnya juga. Jadi makanya penting untuk kalian untuk membeli buku ini gitu ya. Jadi di sini ada latihannya sama langkah-langkahnya juga ada di situ gitu ya. Ini nanti pas awal-awal itu masih bener ya. Itu nggak tahu deh. Nanti silakan diedit karena beberapa tuh ternyata saya cek masih salah rumusnya gitu. Jadi akan silakan diperhatikan atau di screenshot ya. Kalau misalkan tak suruh screenshot silakan screenshot gitu ya. Jadi itu berarti nanti rumusnya ada perbaikan ya. Karena nanti selama perkuliahan ini isinya rumus-rumus doang gitu ya. Jadi kalian boleh mencatat atau enggak misalkan yang penting memahami apalagi fungsi if itu nanti lebih ke logika ya. Logika kalian itu seperti apa? Rumus if itu bisa bermacam-macam dan panjang, jangan dihafalin gitu ya. Jadi kalau misalkan dihafalin tak jamin kalian susah ya. Yang penting logikanya dapat gitu ya. Logikanya dapat. Oke. Ini enggak ada pertanyaan kayaknya. Nur, bukunya ada banyak perbaikan juga nggak Nur? Kamu Di punya halaman 6 ada perbaikan. yang halaman 6 itu yang fungsi if-nya. Iya. Nah, kamu udah punya ya, berarti intinya yang lama yang sudah diperbaiki itu. Sudah, Pak. Oke, ya baiklah, mari kita mulai untuk latihannya ya. Mana tadi Excel-nya? Oh ini dia. Oke, tak besarkan dulu. Ini kelihatan ya semuanya ya? Semoga terlihat. Kan bisa. Kok nggak bisa? Bentar.
Oh, nggak bisa ini. Saya Oke, bisa. Ini terlihat ya Excelnya semuanya. Terlihat, Pak. Oke. Ah, nanti selama perkuliahan nanti bentuknya nanti seperti ini gitu ya. Jadi kalian coba untuk latihan nanti yang apa namanya yang hadir di kelas silahkan nanti apa ya gunakan komputer yang ada di kelas ya di lab, atau misalkan kalau kalian punya laptop bawa laptopnya juga nggak apa-apa, itu malah lebih baik ya. Dan nanti colokannya tuh ada di bawahnya gitu. Jadi terserah kalian mau pakai komputer yang ada di kampus juga nggak apa-apa, atau menggunakan laptop sendiri juga nggak apa-apa. Saran saya ya pakai aja komputer yang di kampus kalau bagi yang datang ya. Atau enggak kalian mau tetap ke kampus tapi di luar nggak harus di lab juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi datang aja. Tapi kalau yang khusus di yang sudah terdaftar di berangkat ke kampus ya di lab ya gitu. Jadi udah daftarnya berangkat tapi rupanya kalian masih di lingkungan, terus di lingkungan kampus doang, saya nggak ngerti ya. Jadi monggo silakan nanti hadirlah di lab ya bagi yang terdaftar. Oke, kita mulai saja. Untuk kasus yang pertama ini ada kasus modal kerja 1 gitu ya. Menentukan kebutuhan modal kerja 1 ya. Di buku ini ada apa namanya daftarnya ya di sini ya. Jadi nanti kalian ketika dibacakan kalian juga bisa ikut baca di situ ya. Di sini sudah diketahui. Nah, nanti konsepnya di sini adalah kita hanya menghitung saja ya. Bukan lebih mendalami ke bagaimana apa namanya konsep keuangannya seperti apa, teorinya. Tidak lebih ke teori tapi lebih ke praktiknya, lebih ke cara menghitungnya saja. Jadi kalau misalkan untuk memahaminya silakan di manajemen keuangannya ya. Jadi ini lebih ke praktiknya menggunakan file Excel ya. Oke, mari kita baca bareng-bareng di sini ya. Nah, oke, kasus yang pertama adalah sebuah industri kerajinan rumah tangga dalam 1 bulan memproduksi 600 unit. Nah, di sini bisa dituliskan misalkan produksi dalam sebulan adalah 600 unit. Nah, ketikannya hanya angkanya saja ya. Karena ini sudah unit itu muncul sendiri, jadi tinggal masukkan 600. Ini saya jelaskan buat orang yang benar-benar awam terhadap Excel ya. Yang sudah ngerti tentang Excel, ya sudah tinggal ngikutin aja ya. Karena di sini tuh kadang banyak yang nggak ngerti Excel gitu ya. Jadi ya harap dimaklumi ya. Jadi jangan semuanya dianggap sama rata, semuanya pada paham Excel gitu ya. Nah, jadi saya lebih mengajarkan ke basicnya buat yang nggak ngerti sama sekali. Jadi mohon bersabar bagi yang sudah expert di bidang Excel ya, tinggal masukkan angkanya saja gitu ya. Sebuah industri kerajinan rumah tangga dalam 1 bulan memproduksi 600 unit barang. Bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi 1 unit barang adalah 2 kilogram. Ini 2 kilogram. Ini cuma masukkan angka 2 saja ya, 2 kilogram. Nah, nanti akan muncul sendiri itu kilogramnya. Terus kemudian dengan harga beli per kilogram sebesar 15.000. Kilogramnya adalah 15.000. Terus kemudian upah langsung per unit sebesar 30.000. Upah langsungnya adalah 30.000. 30.000. Dengan lama produksi 1 hari. Lama produksinya adalah 1 hari. Terus kemudian sebelum digunakan, bahan baku rata-rata tersimpan di gudang selama 4 hari. Simpan bahan baku di gudangnya adalah 4 hari. Terus kemudian setelah produk selesai, rata-rata akan disimpan selama 10 hari sebelum terjual dan piutang terkait. Oh, 10 hari dulu masukkan. 10 hari. Dan lama dan piutang tertagih dalam jangka waktu rata-rata adalah 30 hari.
Nah, biaya pemasangan tunai yang dikeluarkan dalam sebulan sebesar 6 juta. Biaya administrasi dan umum yang dikeluarkan dalam sebulan sebesar 9 juta. Dan saldo kas minimum ditetapkan sebesar 5 juta. 0, enter. Nah, itu cara untuk memasukkan. Bagi yang nggak ngerti, nanti coba untuk latihan sendiri. Nanti filenya Mbak Nur bisa di-share di Google Classroom ya, Mbak? Bisa Pak, insya Allah Pak. Oke, nah berikutnya adalah yang di bawah ini mulai ngitung ya menggunakan rumus ya. Nah, kalian bisa mengikuti rumusnya yang ada di buku. Langkah-langkahnya itu ada di sana, gitu ya. Nah, ini tak bacakan sambil saya tuliskan ya. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung periode terikatnya modal kerja, kebutuhan kas per hari, dan kebutuhan modal kerja seperti dijelaskan dalam penyelesaian kasus berikut ini. Nah, nanti kalian tinggal buka filenya, terus kemudian ikuti langkah-langkahnya. Periode terikatnya modal kerja, nah ini ya, periode terikatnya modal kerja, pada alamat sel F22, nah F22 ini, kalian bisa membaca alamat selnya, itu ada di sini. Ya. Terlihat nggak ya? Semoga terlihat nih. F22 ini ada di sini. Mana yang ditunjuk nanti biasanya misalkan ditunjuk di sini, berarti ini J14, J14 gitu ya. Nah, berhubung ini ada di sini lokasinya, maka ini adalah F22, F22 gitu ya, ada di sini. Terus kemudian dihitung dengan menjumlahkan data pada range F10 sampai F13 sehingga dituliskan sum sama dengan. Jadi untuk menghitung rumus di dalam Excel silakan mulai dengan simbol sama dengan dulu. Terus kemudian perintahnya apa? Misalkan ini ada sum adalah untuk menjumlah. Kurung buka. Nah, kemudian dari F10 sampai F13, F10 berarti dari sini sampai F13. Nah, kalian bisa lihat di fungsi di atas itu ya, ada sum F10, F13 tuh ya. Nah, terus kemudian dilepaskan kliknya. Nah, terus kemudian dikurung tutup, kemudian di enter. Nah, ketemu adalah 45 hari gitu ya. Sebelumnya saya tanya dulu deh, ada yang sudah punya bukunya di sini? Kalau sudah ada yang punya, sambil praktek aja. Ada nggak? Oh, atau enggak gini aja. Bagi yang belum punya silahkan raise hand. Saya pengen tahu dulu. Jangan-jangan semuanya. Yuk silahkan raise hand bagi yang belum punya bukunya. Semua ini. Iya, ternyata semuanya. Riza, Marcelino, Akbar, Alfi, Andika, Faisal, Lala, Miftahul Muklis. Udah pada punya? Halo, halo. Lala udah punya? Gimana Pak? Kalian udah punya belum? Bukunya belum Pak. Iya, raise hand makanya. Silakan raise hand bagi yang belum punya bukunya. Marcelino, udah punya? Belum Pak. Raise hand. Ya, Faisal Pak. Nugroho? Oh, belum Pak. Maaf Pak, barusan ke lempar sinyal. Oh ya, raise hand. Lala? Maaf Pak, tadi keluar masuk sinyalnya Ya, susah. apa-apa. Ya, ya. Oh, atau enggak gini aja nanti coba kita live streamkan di YouTube. Jadi atau enggak nanti sistemnya record aja ya. Jadi rekaman gitu. Jadi tinggal kita play atau enggak misalkan di kelas tinggal praktek-prakteknya atau tugas-tugasnya. Begitu ya, Mbak Nur? Iya Pak, betul Pak. Oke, siap. Oke, ya silakan turunkan lagi tangannya, lower your hand. Kita lanjutkan aja. Berarti silakan disimak ya.
Loh, waduh error lagi. Nah, oh, udah bisa. Oke, kita lanjutkan. Pembelian bahan baku ya. Untuk pembelian bahan baku di F25, nah ini kotakannya adalah F25. Rumusnya adalah sama dengan F4 dibagi 30. F4 itu apa? Nah, ini silakan kalian cari ya. Jadi jangan dituliskan F4 kayak gini ya. Jangan dituliskan, ya memang bisa seperti itu. Tapi kalau bisa kalian cari F4 itu ada di mana? F4. Nah, di sini berarti ya. Produksi sehari itu ya. Terus kemudian, dalam kurung dulu, kurung buka dulu, maaf. Kurung buka, F4. Ya. Terus kemudian dibagi garis miring 30. Kurung tutup. Dikali dengan F7. F7 terus kemudian dikali dengan F8. Nah, jadi produksi dalam sebulan ini tadi dijadikan harian dulu, makanya dibagi 30 ya. Terus kemudian dikali dengan F7, bahan baku per unitnya berapa? 2 kg. Nah, harganya berapa? Nah, makanya dikalikan 2 kg kali 15.000 gitu ya. Terus kemudian dikalikan dengan ini selama satu hariannya ya. Jadi hariannya berapa, ketemunya adalah 600.000 ya. Ketemunya adalah 600.000. Kemudian pembayaran upah langsung ya, F26. Di kolom F26 ini, F26 ini ya. F26 rumusnya adalah untuk mencari pembayaran upah langsung adalah F apa sama dengan dulu. Kurung buka. Kemudian F4 dibagi 30 karena dihitung harian dulu ya. Langsung pas hariannya dulu. Kemudian baru dikalikan dengan F9. F9 upah langsung ini ya. Per produknya. Makanya produknya kan tadi 600 unit. Per harinya berapa gitu ya. Terus kemudian dikalikan dengan upah langsungnya. Tinggal jika sudah selesai semuanya enter. Maka ketemu adalah 600.000. Terus kemudian untuk pembayaran biaya pemasaran ya. Untuk kolom F27 itu dihitungnya adalah sama dengan F16, cari F16-nya. Nah, ini F16 ya. Terus kemudian dibagi 30 karena dihitung per harinya. Ketemu adalah 200.000. Kemudian untuk pembayaran biaya administrasi dan umum itu F17 sama dengan F17 dibagi dengan 30. Nah, enter. Nah, kemudian ini untuk menjumlahkan, kan jangan takut untuk rumus-rumus ini ya. Rumus-rumus ini tuh sudah ada di di buku gitu ya. Kecuali nanti kalau misalkan ada revisi gitu ya, nanti Mbak Nur ataupun saya bisa memberikan instruksi untuk screenshot, silakan di screenshot untuk dicatat gitu ya. Jadi nanti ada perubahan, ada beberapa itu yang salah makanya di buku, makanya kita ralat ya. Nah, untuk sum sendiri itu sebenarnya ada dua cara ya. Yang pertama kalian ketikkan manual sama dengan sum, buka, kalian tarik dari sini sampai sini gitu ya. Jadi F25 sampai F28. Saya ulangi, sama dengan sum, buka, klik sini, terus kemudian ditarik ke bawah, tutup, enter. Apa ini? Oke, benar. Bisa? Salah ini berarti. 5 sampai 8 harusnya benar sih kalau ya. Nah, ada yang salah kok tadi. Saya ulangi ya. Ini cara yang kedua paling gampang emang ini ya. Auto sum ini yang di pojok kanan atas itu ada tulisan sigma auto sum. Kalian tinggal diklik aja, terus kemudian enter, langsung ketemu. Kalian klik kayak tadi. Sama dengan sum
kemudian ditarik dari sini sampai sini, enter. Loh, bener nih? Yang salah apa tadi? Lupa saya. Ini ya. Jadi caranya dua. Yang pertama adalah sum, kalian ketikkan, terus kemudian tinggal diklik, kemudian enter aja. Nah, ketemu seperti ini. Atau kalian bisa langsung klik ada di atas. Nah, ini syaratnya adalah sampai pada angka yang paling teratas. Karena ini kosong, ya berarti dia langsung dari sini sampai sini. Enaknya adalah seperti itu. Enter. Ketemu 1.700.000. Kemudian untuk kebutuhan modal kerja dihitung dari perkalian antara periode terikat modal kerja dengan kebutuhan kas per hari dan hasil tersebut ditambahkan kebutuhan atau saldo kas minimum rumus pada sel F31. F31 adalah ini. Adalah F22 sama dengan F22. Terus kemudian dikali dengan F29. F29. Kemudian ditambahkan dengan F19. 19. Maka hasilnya adalah ketemu 81.500.000. Itu ya. Itu untuk latih pertama kira-kira seperti itu. Jadi nanti monggo silakan ini dibagikan oleh Mbak Nur, kalian bisa mencoba masing-masing ya. Syukur udah ada punya bukunya, kalian tinggal baca aja rumusnya ya, enak ya. Oke, kita sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Adakah? Tidak ada? Jika tidak ada, nah itu ada. Oh, siapa? Julia? Julia tanya? Enggak, Pak. Oh ya, Agung tanya? Agung tanya kah? Oh enggak. Untuk pembelian bukunya di mana, Pak? Ya, di Untuk pembelian bukunya. TU, di lab atasnya Kopma. Di lab 216 kalau nggak salah. Bener ya, Nur? Kalau nggak salah itu. Benar Pak, di situ Ya. Pak. Kamu ke itu ke lab, terus ketemu sama Pak Wito, ya, WITO, Pak Wito, ya, Pak Wito. Ketemu sama Pak Wito, nanti bilang aja Pak mau beli buku MKBK, gitu. Pak mau beli buku praktikum MKBK, nanti akan dapat yang buku oranye itu tadi. Begitu ya, Nur? Bisa dilanjutkan, Nur? Silakan Pak. Hah? Lanjutkan ke yang modal kerja 3. Oh, kalau yang sebelumnya cuma sampai itu aja Pak, sampai yang awal. Yang tadi. Sebelumnya maksudnya? Pak Adip. Oh, lah, waktunya masih ada ini kan? Mungkin kontrak belajar atau apa Pak? Kontrak belajar. Iya. Apa ya? Saya nggak pernah nganu kontrak belajar sih sebenarnya. Nanti kita intinya mempelajari yang ada di sini sih. Ini ya, di buku ini sampai pertemuan akhir nanti apa namanya kira-kira kurang lebih seperti itu. Apalagi sih nggak ada ya. Kontrak belajar paling itu aja. Simpel aja lah untuk kontraknya ya. Yang penting kalian hadir aja udah. Mau online atau offline nggak masalah. Offline ya nanti daftar ngelis dulu. Ya itu tadi kan kontrak belajar pas awal-awal tadi. Begitu. Nanti Mbak Nur siapa Nur? Nur Fauzia. Bener nggak? Nur Fauziani. Nur aja Pak. Nur, ya udah Mbak Nur Fauziani. Nur aja nggak apa-apa. Kalian bisa manggilnya Mbak Nur. Itu asisten saya gitu ya. Jadi nanti bisa jadi kalian akan diajar sama Mbak Nur gitu ya. Jadi selama 1 semester ini nanti. Riza Meilana ada pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk presensinya bagaimana ya Pak? Oh iya. Presensinya ada di portal. Ini urung tak buka, benar ya. Presensi perkuliahan.
Praktikum kelas E. Pertemuan 1, tanggal pertemuan 21. Nah, kelas 1 materi pertemuannya tentang apa tadi ya? Modal kerja. Sebentar, tak buatkan. Modal kerja. Kemudian zoom. Oke, sudah saya buatkan. Silakan presensi masing-masing di portal ya. Lupa saya. Terima kasih ya, sudah diingatkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada chat siapa nih? Pak, untuk presensinya di mana ya? Oh iya, sudah ya. Ada di portal ya, jangan lupa. Berhubung masih ada waktu ya, sampai jam 4, kita lanjutkan aja. Nur, lanjutin Nur. Siap nggak Nur? Belum sampai ke 3, Pak. Hah? Belum sampai ke 3. Belum sampai ke 3? Ya, Nggak apa-apa, tiga. kan kita bab 1 ya bab 1. Waktunya masih panjang loh. Sampai jam 4 kok, 16.05. Maksimalkan. Kamu mau mulai nggak? Minggu depan aja, Pak. Oh ya udah, kamu aja ya minggu depan ya. Ya wes. Kita teruskan untuk kasus modal kerja 3. Untuk latihnya yang tadi. Oke, kalian tinggal masuk ke yang ini, latih 3. Nanti tinggal kalian cek aja ya. Loh, kok ada angkanya? Oh, ini diketahui ya. Ya wes. Ya, ini diketahuinya gitu ya. Oke, sebuah perusahaan memiliki neraca dalam 2 tahun terakhir, 2x1 dan 2x2. Jadi 2021 2022 mungkin ya kayak gitu. Dan laporan laba rugi tahun 20x2 kalau di buku kayak gitu ya. Ah, ini di sini ya. Ini sudah ada 2x1 2x2. Terus kemudian informasi lain adalah tarif pajak sebesar 30% seperti ditunjukkan melalui lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya gitu ya. Tarif pajaknya 30%. Terus kemudian tahun 2000x3 gitu ya. Perusahaan mengharapkan penjualan sebesar 15 miliar nih ya. 2000x3 adalah 15 M. Berdasarkan perputaran modal kerja dari data di atas dapat dihitung kebutuhan modal kerja untuk tahun 2000x3. Nah, kita ngitungnya adalah yang ini ya. Oke, di sini sudah ada apa namanya langkah-langkahnya juga. Makanya kalian penting kalau punya bukunya ya. Kalau sudah punya bukunya tinggal dibaca saja dan dipraktekkan ya. Oke, saya cek dulu nggak ada yang direvisi. Oke, sejauh ini masih oke. Nah, kita masukkan aja perputaran kas pada D37. Jadi D37 itu di sini. Nah, itu masukkan rumusnya adalah sama dengan D23. Nah, kita cari D3 itu di sini. Nah, ini ya. Nah, itu penjualannya gitu ya. Penjualan dibagi membuka lagi D7 tambah D7. Nah, D7 mana D7 ini ditambah dengan D7. Nah, ini ditambah. Kurang total dibagi 2 gitu ya, di rata-rata ya. Kalian bisa menggunakan average juga bisa di sini gitu ya. Tinggal di gitu ya. Rumusnya bisa seperti ini. Makanya kalau rumus di Excel itu bisa apa namanya tergantung dari kalian itu maunya seperti apa ya. Kalau cuma 2000x1 sama 2000x2 mah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan merata-rata itu kan sebenarnya rata-rata ya. Nah, itu kalau merata-ratanya tahunnya banyak mumet itu ya. Jadi ditambah terus dibagi gitu ya. Nah, ketemunya adalah ini. Nah, atau enggak misalkan ini bisa dengan rumus tadi G23 ya. G23 atau enggak misalkan G23
Nah, kemudian dibagi. Nah, dibagi kurung buka bisa langsung menggunakan average. Nah, itu kemudian di blok. Yes. Nah, ketemunya sama, gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi average atau satu persatu seperti ini juga nggak masalah. Kalian bisa lihat yang di bagian sini ya. Rumusnya bisa seperti ini, atau kalian bisa menggunakan average. Ya. Average itu rata-rata, ya. Bisa menggunakan dua cara ini. Gua silakan sekreatif mungkin nggak apa-apa. Yang penting bener aja. Kemudian untuk perputaran piutang. Nah, perputaran piutang sama dengan G23. Nah, G23 berarti penjualan dibagi dengan rata-rata piutangnya. Nah, kalian bisa menggunakan average juga gitu ya. Kita cek ya. Average ini ya. Nah, ini atau kalian bisa sama dengan 3 dibagi buka ini ditambah dengan ini dibagi 2. Kemudian nah 30,67 kali sama ya. Jadi rumus itu bervariasi gitu ya. Banyak banget rumus di Excel itu. Jadi kalian bisa menggunakan berbagai macam cara ya. Yang penting perilakunya tuh sama ya. Perputaran penjualan ya. Untuk perputaran penjualan sendiri juga sama, average-nya dengan di bawahnya ya. Berarti rata-rata ini ya persediaan ya. Jadi sama dengan G23 dibagi dengan nah, ini average atau enggak misalkan mengikuti buku aja gitu ya, bisa. Ini ditambah dengan ini dibagi 2. Nah, bagi itu lambangnya menggunakan garis miring ya. Terus kemudian enter. Ketemu 19,43 ya. Rumus di atas dapat dituliskan pada sel D37 gitu ya. D37 ini ya. Ini D37 seperti itu ya. Nah, ini kalian bisa masukkan satu persatu seperti ini ya. Atau kalian bisa menggunakan cara yang langsung terus ditarik ya. Ini contohnya kalau misalkan kalian masukkan satu persatu. Kita juga bisa melakukan dengan cara sama dengan ini ya, ini terus pencet. Nah, ada tanda dolar ya di sana ya. Nah, tanda dolar itu untuk mengunci ya. Untuk mengunci, berhubung ini yang dikunci adalah G23-nya gitu ya. Nah, kolomnya nggak berubah gitu ya. Jadi lebih baik ya udah seperti ini aja gitu ya. Atau enggak 23-nya, yang penting 23-nya gitu ya. Nah, tapi ya paling afdol memang ada dolarnya dari awal ya. Atau enggak coba kita bener enggak? Ada sesuai rumus. Nah, kalau sesuai rumus seperti ini ya. Yang ada di buku itu. Terus kemudian di garis miring buka dibagi itu ya artinya. Dibagi dengan membuka lagi average-nya dari T7 ditambahkan dengan T7 kemudian dibagi 2. Nah, oke aja. Nah, ketemu ini. Terus kemudian kalian tinggal tarik ini aja. Nah, itu sama gitu ya. Itu mengcopy gitu ya. Enaknya mengcopy itu kayak gitu. Nah, ini karena berhubung ini sudah di lock, jadi nggak masalah gitu ya. Karena rumusnya sama ya. Rumusnya sama. Kalau rumusnya sama boleh ditarik. Tapi kalau misalkan nggak sama ya jangan kayak gituin ya. Kemudian periode terikatnya modal kerja ya pada alamat sel D42. Nah, D42 ini ya. Nama selnya D42 dicari dengan rumus sama dengan ini dicari 360 dibagi dengan D37. Nah, D37 ini. Nah, jadi ini karena hitungannya tahun ya, Bos ya.
Hasilnya adalah 3,80 gitu ya, hari ya. Terus kemudian piutang, langsung disalin aja. Ya, langsung di copy aja lalu ditarik ini ya. Nah, kalian bisa mengkopinya itu tunggu sampai ini plusnya jadi berubah seperti ini ya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, klik kemudian ditarik. Nah, jadilah seperti itu. Terus kemudian tinggal di sum. Sum kalian tinggal klik aja yang di pojok kanan atas itu ada sum auto sum ya. Tinggal diklik aja. Maka ketemu. Udah 34,06 hari. Untuk perputaran elemen modal kerja dihitung dengan membagi angka 360. Nah, di sini ya 360 dengan alamat D45 gitu ya. Jadi sama dengan 360 dibagi D45 ya ini. Nah, bentar. Ketemu 10,7 kali. Nah, untuk kebutuhan modal kerja dapat dihitung dari angka target penjualan 2000x3 dibagi dengan perputaran elemen modal kerja. Rumus pada alamat sel D49 gitu ya, adalah D35 sama dengan D35 dibagi dengan D47. Maka ketemu hasilnya adalah 1.419.062.500 gitu ya. Nah, itu adalah ketemu kebutuhan modal kerja ya. Nah, itu kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ada enggak? Jika tidak ada, saya lanjutkan lagi. Izin Silakan. bertanya, Pak. Ya, Tadi kan yang G23, kalau misalnya mau nge-copy itu kan harus dikunci dulu. ya. Itu cara nguncinya tadi gimana ya, Pak? F4. Lupa. Ya. Oh, F4. Ya. Oke, makasih, Pak. Siap. Nih ya, ini buat nguncinya ini ya. Kalian kalau misalkan kelupaan nih ya, kok misalkan yang tadi kok cuma G23 aja gitu, misalkan kayak gini nih rumusnya. Misalkan seperti ini. Aduh, lali. Ini enggak di lanjur udah panjang terus kemudian di enter ya. Kalian nggak usah di delete terus nulis ulang. Kalian masuk ke yang function ini kan tombol function formula bar ya, namanya formula bar. Di formula barnya ini kalian tinggal klik aja G23-nya. Di tengah-tengahnya sini, G23 mau di mana nggak masalah, biasanya di tengah-tengah akan munculnya di sini. Kalian baru pencetkan F4 nggak apa-apa. Nah, F4 pertama berarti mengunci kolom dan mengunci row. Ya, kolom itu ini ke bawah, kalau row itu ke samping, gitu ya. Nah, kalau misalkan menguncinya adalah hanya angkanya saja, maka kayak tadi yang dicontohkan ya berarti dipencet F4 lagi. Nah, itu maka mengunci hanya yang row 23. Nah, kalau tadi itu mengunci kolom G dan row 23. Nah, kalau dipencet F4 lagi, yang mengunci adalah kolomnya, tapi row-nya nggak dikunci. Ya. Atau enggak, ini di sini mau mengembalikan lagi, nggak dikunci, dibalikin lagi, ya ditekan F4 lagi. Ya, jadi tergantung dengan kebutuhan kalian apa. Kalian bisa terus pencet F4 sampai tak buyehmu gitu ya, atau enggak sesuai, aduh salah. Nah, yang benar yang mana? Gitu ya. Kalau sesuai dengan rumus yang ada di buku itu seperti itu. Nah, kalau misalkan saya pribadi karena ini nggak berubah kemana-mana, yang ditujuk adalah yang daerah sini, dan ini nggak berubah kolom dan nggak berubah baris. Kalau saran saya, tinggal di di F4 kan dikunci semuanya. Itu kalau saya. Ya. Karena biar kolomnya nggak berubah dan barisnya nggak dirubah ketika ditarik ke bawah. Gitu. Karena kalau misalkan ditarik ke bawah kan hanya berhubungan dengan row-nya. Kalau ditarik ke kanan itu berhubungan dengan kolomnya. Kan gitu. Nah, paling aman ya dikunci dua-duanya. Kira-kira. Semoga bisa menjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Masih ada setengah jam. Rampung iki untuk kasus modal kerja 4. Nanti untuk tugasnya tinggal serahkan ke Mbak Nur. Kalau ada tugas silakan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ke kasus modal kerja yang keempat ya.
pemilihan alternatif kebijakan finansial. Nah, ini tinggal masuk ke latih 4 ini ya, klik latih 4. Nah, ini ketoknya simple gitu ya. Kelihatannya simple, tapi nanti yang paling susah adalah yang di bagian sini. Ada fungsi if-nya gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahuinya dulu ya. Sebuah perusahaan yang sedang berkembang mengharapkan nilai penjualan tahun ini meningkat menjadi 1,2 miliar ya. Dianggarkan kami 1,2 ya. Oke. Dianggarkan 1,2 miliar. Dirolu, enter. Nah, 1,2 miliar ya. Terus kemudian pihak manajemen akan mengambil kebijakan tingkat aktiva lancar yang optimal. Nilai aktiva tetap saat ini sebesar 400 juta. Nah, ini aktiva tetap saat ini adalah 400 juta. Nah, 400 juta. Dan akan tetap mempertahankan rasio utang terhadap total aktiva sebesar 60%. Ya, jadi masukkan apa namanya? Oh, ini kok 40 ya? Sebentar. Oh iya, berarti benar 40. Masukkan 40%. Terus ini yang nanti yang agak sedikit berbeda. Nah, ini yang berbeda nih ya. Dengan asumsi tingkat suku bunga pinjaman per tahunnya adalah 18%. 18%. Pihak manajemen sedang merumuskan kebijakan yang tepat dengan mempelajari 3 alternatif, yaitu kebijakan konservatif dengan tingkat aktiva lancar sebesar 60%. Jadi kalau misalkan konservatif adalah 60% di sini ya. Kebijakan moderat dengan aktiva lancar sebesar 50%. Jadi di sini nanti 60%. Terus yang moderat adalah 50%. Kemudian yang agresif adalah 40%. Nah, jika pihak manajemen menetapkan dengan ukuran rate of equity, ROE-nya, rate of equity-nya, dengan asumsi sebesar asumsi EBIT sebesar 15%, EBIT-nya 15%. Dari penjualan dan tarif pajak 30%. Pajaknya 30%. Nah, ini kok beda ya di sini ya. Di sini 20 ya. Dan itu kan nanti kan ada kuncinya ya. Di kunci itu agak sedikit mengsle ini ya. Lento. Pun di sini tertulisnya dan akan tetap mempertahankan rasio. Rasio totalnya sebesar 60%. Di sini 60%, tapi di kuncinya 40% ya. Kunci ya Bapak. Tapi kalau misalkan yang diketahui ini di sini ada 15% ya. Itu 15%. Tapi dikunci itu 20% ya. Baik, salah mana ini. Oke. Itulah ya, kira-kira diketahuinya adalah seperti itu. Dan boleh screenshot untuk diketahuinya ya. Nah, kemudian untuk rumusnya. Rumusnya sementara semuanya sama nih kayaknya. Oke, yang beda di kesimpulannya doang. Oke. Oke, mari kita tuliskan dulu nih ya. Aktiva tetap ya. Aktiva, kalian mengerjakan cukup yang daerah sini dulu ya. Nanti tinggal ditarik ke kanan itu nanti ya. Jadi mari kita coba ya. Untuk mencari aktiva tetap sama dengan H5. Nah, H5-nya mana? H5 aktiva tetap ini ya.
Kalian kunci menggunakan dolar ya, benda dolar itu ya. Tapi apa namanya? Yang dikunci adalah hanya aja ya. Jadi semuanya seperti ini. Dolar H5 ya, dipencet F4. Berapa kali tadi ya? Wah, sama dengan H5, F4-nya 1, 2, 3. Ini ya. 3 kali pencet F4 ya. Dolar H5. Maka ketemu aktivatornya adalah 400 juta. Kemudian aktiva lancarnya sama dengan 4 dikali F12. H4. Nah, ini H4-nya juga didolarkan 3 kali. 1, 2, 3. Dikali F12. Dikali menggunakan bintang ya. Tombol bintang di keyboard ya. F5, F12. F12. Ini ya. Nah, ini karena ini konservatif ya. Enter. Minta gedenya. Kelihatan. Ini ya. Terus kemudian ini tak ada. Total aktifannya menggunakan sum gitu ya. Sumnya langsung auto sum aja ya. Nah, kalian klik yang auto sum di pojok kanan atas saja. Enter. Ketemu 1,12 ya. Kemudian untuk hutang atau total aktiva sama dengan H6. H6 itu mana? Nah, ini H6. H6-nya dikunci gitu ya, di kolomnya kayak gini ya. Terus kemudian dikalikan dengan F20. F20. Nah, F20 ada ini. Bentar. Nah, terus kemudian modal sendiri sama dengan F20 dikurangi F21. Nah, F20 dikurangi F21. Ketemu dengan modal sendiri. EBIT, untuk menghitung EBIT sama dengan H4 ini ya. Didolarkan, dikunci kolomnya. Terus kemudian dikali H8. H8 ini ya. Dikunci juga untuk kolomnya. Ya. Kemudian enter. Terus kemudian untuk bunga sama dengan F21. Nih, dikalikan dengan H7. H7. Nah, tapi di lock. Ya, dikunci hanya ya. Enter. Kemudian untuk EBT, F23 dikurangi F24 sama dengan F23. Nah, EBIT dikurangi dengan bunga. Ya. Ketemunya adalah EBT. Nah, untuk menghitung pajaknya sama dengan F25. Ini atasnya. Dikalikan dengan H9. H9-nya mana? Ini ya. Pajaknya. Nah, tapi di lock ya. Nah, ketemu EAT. Untuk EAT-nya berarti sama dengan F25 dikurangi F26. Ketemu EAT. Kemudian untuk ROE-nya, return on equity-nya sama dengan F27 dibagi dengan F22. Nah, ini ya. Enter. Nah, jika sudah, kalian tinggal blok dari angka 400 juta ini sampai ROQ-nya, kemudian kamu kopikan dengan cara ini ya, sampai plusnya berubah seperti ini. Ya, diklik, kemudian ditarik ke kanan. Nah, udah deh ketemu. Ya, nah, inilah part yang agak susah ya, yang agak sedikit tricky gitu ya, untuk menghitung yang namanya sebenarnya bukan menghitung ya, menyimpulkan sebenarnya. Untuk menyimpulkan berarti kita menggunakan fungsi if. Jika apa namanya berapa tadi ya, 60% ya konservatif. Nah, mana tadi? Untuk konservatif adalah ketika misalkan 60%, kalau misalkan moderat adalah 50%, kalau yang tingkat apa namanya agresif adalah yang 40% gitu ya.
Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dengan kasat mata enak aja gitu ya, langsung ketahuan gitu ya, langsung hasilnya apa gitu ya. Nah, tapi kita coba untuk bikin rumusnya. Nah, ini semoga bisa gede nggak ya? Semoga kelihatan ya. Sama dengan kita pakai fungsi if sama dengan jika H28 ya, H28 itu mana ya? H28 ini ya, H28 sama dengan max kurung buka di antara ini semuanya gitu ya. Ini gitu ya. Maka nah ini perlu diketahui setiap komputer berbeda-beda ya. Kalian cek di bagian bawah sini itu kodenya apa? Setelah tulisan number 1 ini kan ada koma ya. Nah, ini kalau misalkan komputer kalian tulisannya adalah titik koma, maka kalian gunakan titik koma. Ya. Tapi kalau misalkan tulisannya di sini adalah setelah number ini yang di bawah ini. Nah, ini adalah koma, maka silakan gunakan koma. Nah, ini kurung tutup dulu. Kemudian kita masuk ke logical test yang kedua. Nah, ini masuk ke value if true gitu ya. Jadi ini kan koma ya. Jadi yang di sini itu kan koma nih. Setelah logical test itu adalah koma ya. Jadi saya gunakan koma. Tapi kalau di komputer kalian menggunakan titik koma, maka silakan gunakan titik koma ya. Koma, gitu ya. Sama dengan yang konservatif H17, kayak agresif ding. Nah ini ya. Nah jika intinya ya, kalau ini adalah yang tertinggi, gitu ya. Yang tertingginya, jadi kita cari yang tertingginya. Jika yang tertinggi di antara ini, itu yang mana? Nah, makanya kalau ini yang tertinggi, maka keputusannya adalah agresif. Oke. Kalau misalkan ini yang tertinggi, maka keputusannya adalah ini yang moderat. Nah, nanti adalah moderat. Jika ini keputusannya ini adalah yang tertinggi, maka konservatif yang dipilih. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Logikanya adalah seperti itu. Maka ini untuk membahasakan logika di sini, jika H8 ini adalah merupakan yang terbesar, makanya maksimal di antara ketiga ini, maka keputusannya adalah agresif. Nah, kalau sudah lagi, if, nah, sampai selesai sampai situ, maka dibuka lagi if, jika G28, nah yang ini sama dengan max di antara ini bertiga, maka pilihannya adalah moderat. Kemudian jika yang ini ya F28 ini adalah yang terbesar di antara tiga ini, maka kembali lagi pilihannya adalah ini. Jika sudah tutup turun. Nah, maka keputusannya adalah agresif. Gitu ya, karena ini yang tertinggi. Kecuali kalau misalkan ini yang tertinggi, misalkan 16% nih, misalkan ya. Maka akan buat jadi konservatif. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalian bisa ngetes itu ya pilihannya. Nah, kalau yang benar ya misalkan kalian cari yang paling tinggi, misalkan ini diganti 16 gitu ya. Maka putusannya harusnya tulisannya muncul moderat. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalian bisa ini ya, screenshot rumusnya atau enggak? Sebentar, copy. Harus nah, ini rumusnya ya. Silakan di screenshot. Saya geser di sini. Ini ya, biar gede. Ya, silakan di screenshot. Sudah? Nah, ini yang penting logikanya ya. Logikanya matuk, pas gitu ya. Maka apa namanya?
Udah oke itu. Bisa langsung gonta-ganti gitu ya. Kalian ngetesnya kayak gitu ya. Ini karena berhubung ini yang paling gede, makanya keputusannya adalah agresif. Kalau yang ini yang paling gede, maka nanti keputusannya adalah moderat. Nah, kalian bisa ngetesnya misalkan ditambahkan jadi 20 gitu ya. Nah, itu maka akan pilihannya jadi moderat. Nah, fungsi if adalah berhasil ketika seperti itu ya. Penting logikanya, fungsi if itu tidak pasti selalu seperti itu. Tergantung logikanya kamu itu seperti apa, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, ini yang koma yang di sini itu tergantung dengan komputer masing-masing ya. Kalau tulisannya adalah titik koma, maka silakan tuliskan titik koma. Kalau misalkan koma ya menggunakan koma, gitu ya. Bedanya cuma 2 harusnya, koma atau enggak titik koma. Tergantung dengan komputernya ya. Karena setiap komputer berbeda-beda, bukan setiap software ya. Softwarenya sama, gitu ya. Tapi kalau komputernya berbeda-beda, maka itu juga berbeda-beda pula. Misalnya nih, itu tergantung dengan bahasanya biasanya kalau nggak salah. Dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu, biasanya seperti itu sih. Defaultnya sistemnya itu bahasa Indonesia atau default sistemnya adalah bahasa Inggris. Itu biasanya seperti itu, nginstal Windows-nya gitu ya. Jadi kalau Windows-nya Inggris ya nanti titik koma, kalau misalkan Indonesia ya koma atau sebaliknya, saya lupa ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mbak Nur, mau ngasih tugas enggak? Langsung tugas, Bapak. Ya tugas lah, orang pertemuan pertama. Nih ya, saya kasih tahu untuk semuanya juga. Bukunya mana sih? Karena materinya tuh hanya ada 10. Ada 9 malah ya. Nah ini ya, ada 9 gitu ya. Nah ini ya, 1 sampai 9. Maka pertemuannya pun hanya cuma sampai 9 gitu ya. Tapi nanti yang satu pertemuan bisa digunakan untuk kuis gitu ya. Jadi untuk persiapan sebelum UAS nanti Mbak Nur bisa kasih kuis gitu ya. Nah, setiap pertemuannya bisa dikasih tugas, terus kemudian nanti di pertemuan akhir, pertemuan 10 bisa kasih tugas yang besar gitu ya. Jadi beberapa soal gitu ya. Nanti waktunya dipanjangkan nggak masalah. Begitu, Mbak Nur mau ngasih tugas nggak? Boleh, Pak. Nanti besok atau Rabu. Loh, yang hari ini kok. Iya, maksudnya kan kalau hari ininya harus hari ini, Pak. Loh, ya iya no. Mau ditugasinya hari ini ya kasihnya. Ya udah nanti dikasih tugas, Pak. Oh ya, ya udah. Untuk tugas nanti mungkin bisa menyusul ya. Bisa melalui apa namanya grup WhatsApp atau enggak misalkan menggunakan Google Classroom ya. Nanti berikutnya bisa disampaikan sama Mbak Nur. Jika tidak ada pertanyaan ya sudah kita cukupkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Ada enggak? Kita hitung dulu sampai 10. Pak, 1. Ya. saya mau nanya, Ya. yang recordnya tuh di-upload di mana tuh, Pak? Record apa ini? loh? Zoom. Sebenarnya mau saya live stream kan, cuman apa namanya ini bukan akun saya soalnya, makanya agak bingung tadi live stream nggak ya gitu ya. Jadi bingung. Nanti recordnya, ini kan ada recordnya. Nanti paling di Google Classroom saya uploadkan di sana. Atau enggak nanti tak uploadkan di YouTube saya juga nggak masalah, linknya akan saya kasih jika sudah selesai ini. Begitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya sudah, kalau memang tidak ada pertanyaan, monggo nanti ini akan saya uploadkan di YouTube, nanti kalian tinggal nonton lagi aja gitu ya kalau udah selesai untuk recordnya ya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa untuk presensi, apalagi ya, kita berjumpa insya Allah di kelas ya minggu depan ya, insya Allah ya. Kalau misalkan kok nggak bisa ya by online aja gitu ya. Jadi silakan standby dengan komputer masing-masing gitu ya.
Jadi kalian nggak perlu harus open cam, tapi yang penting buka Excel-nya aja gitu ya. Nah, nanti disiapkan. Untuk bukunya silakan akses di Pak Wito. Untuk tugas-tugasnya nanti saya serahkan ke Mbak Nur gitu ya. Jadi silakan kalian ikuti aja apa perintahnya Mbak Nur. Kira-kira seperti itu. Kita cukupkan perjumpaan kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Yoi. Tegas.